Motovlog itu gila banget. Setiap orang yang punya motor dan kamera helm, bisa jadi kreator. Konten sederhana, jalan, ngomong ngalor ngidul, suara knalpot, bisa tembus ribuan view. Bahkan, ada yang sampai viral dan jadi idola di komunitas motor. Waktu itu, kira-kira antara tahun 2015 sampai 2018, motovlog lagi di puncak. Setiap minggu ada aja motovlogger baru muncul di YouTube. Ada Jody Motovlog, yang dari anak sekolah udah mulai ngonten dan akhirnya bisa keliling Eropa bawa motor. Ada Denny MV dari Sidoarjo, yang dulu semangat banget bikin konten pakai action cam seadanya. Belum lagi Den Bagus, All Vlog, yang dikenal humble, sering touring bareng, sampai akhirnya namanya diingat setelah meninggal tragis di jalan. Mereka ini generasi yang ngebangun ekosistem motovlog di Indonesia. Dulu nonton motovlog itu rasanya deket banget. Kita kayak ikut riding bareng mereka. Dengar suara mesin, lihat jalanan subuh, atau touring ke daerah, semua terasa nyata. Konten mereka bukan cuma soal motor, tapi soal kebebasan. Itu yang bikin orang betah. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak banget channel yang dulu viral, sekarang sepi. View anjlok, subscriber berhenti tumbuh, bahkan ada yang hilang sama sekali. Makanya, muncul pertanyaan, motovlog itu udah mati? Sebenarnya, bukan cuma satu alasan. Tapi titik balik paling besar terjadi pas pandemi COVID-19 datang. Pandemi itu kayak tombol, pause, buat semua hal, termasuk motovlog. Orang nggak boleh keluar rumah, jalanan sepi, event touring dibatalkan. Padahal, sumber utama konten motovlogger adalah mobilitas. Tanpa riding, nggak ada VOTG. Tanpa VOTG, nggak ada konten. Banyak yang akhirnya berhenti bikin video, karena ya, mau ngonten apa kalau nggak bisa keluar? Selain itu, penonton juga berubah. Waktu pandemi, orang lebih banyak di rumah, dan mereka butuh hiburan yang ngena secara emosional. Bukan cuma lihat orang jalan naik motor. Mereka pengen cerita, pesan, sesuatu yang relevan. Konten motovlog yang cuma jalan, ngomong, selesai, mulai terasa datar. YouTube pun berubah, algoritmanya makin pilih-pilih. Video riding polos tanpa narasi kuat jadi susah naik. Sementara kreator lain mulai berevolusi. Ada yang jadi travel vlogger, ada yang fokus ke review motor, ada juga yang pindah ke konten storytelling. Banyak nama besar di dunia motovlog yang akhirnya tenggelam pelan-pelan. Kayak Jody Motovlog, dulu tiap minggu nongol di beranda YouTube, sekarang masih aktif tapi nggak seramai dulu. Denny MV, sempat punya komunitas solid, sekarang lebih banyak upload sesekali. Ada juga kreator-kreator lokal dari Bandung, Jogja, Surabaya, dan Bogor yang dulu sempat booming, tapi sekarang uploadnya setahun sekali. Bukan karena mereka nggak niat, tapi karena realitanya dunia ini berubah cepat banget. Sebagian lain malah keluar dari dunia motovlog sepenuhnya. Ada yang banting setir ke dunia kerja lain, ada yang jual kameranya buat biaya hidup waktu pandemi, ada juga yang ngerasa udah nggak punya energi lagi buat mulai dari nol. Tapi, di sisi lain, ada juga yang masih bertahan. Bukan karena mereka paling kuat, tapi karena mereka mau adaptasi. Contohnya, Jody Motovlog, dia tetap lanjut tapi formatnya berubah. Gak cuma riding, tapi juga ada cerita sosial, ada misi. Dia bahkan touring ke Eropa bawa misi kemanusiaan. Itu bukti kalau motovlog masih bisa relevan, asal ada nilai tambah. Lalu ada juga Desi Rohmawati, lady biker dari Jakarta. Dia motovlog dengan pendekatan berbeda, lebih ke cerita perempuan yang riding di jalanan, tantangan, dan gaya hidupnya. Niche kayak gitu masih punya pasar, apalagi kalau digarap dengan karakter yang kuat. Selain itu, masih banyak motovlogger daerah yang konsisten upload, walaupun nggak seviral dulu. Kayak Giandra Eko, yang lebih fokus ke petualangan dan review. Atau motovlogger kecil dari Bali dan Kalimantan yang tetap upload karena cinta sama dunia motor, bukan karena angka. Mereka mungkin gak trending, tapi komunitasnya loyal. Yang menarik, sebagian besar motovlogger yang bertahan sekarang udah nggak mikir, rame atau nggak rame. Mereka lebih fokus ke cerita dan pesan. Karena sadar, dunia udah berubah. Sekarang bukan soal siapa yang paling kencang atau paling keren motornya, tapi siapa yang paling bisa bikin orang nyambung sama ceritanya. Motovlog dulu itu identik sama freedom, kebebasan, gas jalan, ngomong jujur. Tapi setelah pandemi, orang mulai sadar bahwa kebebasan juga punya batas. Ada risiko di jalan, ada tanggung jawab, ada keluarga yang nunggu di rumah.
Kita udah nggak hidup di masa euforia kamera helm lagi. Sekarang eranya reflektif, mikirin makna di balik perjalanan. Jadi kalau dibilang motovlog udah mati, menurut gue, nggak juga. Yang mati itu gaya lamanya. Yang cuma jalan tanpa arah, tanpa cerita. Motovlog sekarang masih hidup, tapi bentuknya beda. Lebih matang, lebih sadar, dan lebih personal. Sekarang, banyak motovlogger baru yang bangkit bukan karena pengen viral, tapi karena pengen cerita.